Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Kak, kenapa ya hari ini kita ibadah? Kan hari Jumat. Oh, Kak Ana nggak ingat ya. Hari ini kan hari kita memperingati Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung, Kak? Jumat Agung itu memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Kak Ana. Oh. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur, Kak Ana. Tuhan Yesus mau mati bagi kita karena kita ini istimewa. Nah, oleh karena itu adik-adik, ayo kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi Aku Istimewa. Bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kita akan masuk ibadah, kita mau berdoa ke Ana, namun sebelumnya kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita buka katekismus kita. Titah yang kita buat untuk hari ini, di hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah titah ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu usaha, memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian titah. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melaksanakan hukum-Mu. Amin. Kak Ana tahu nggak kenapa ya Tuhan Yesus disalib, Kak Ana? Karena dia mencintai saya. Apakah dia mencintai Kak Ana saja? Tidak, semua manusia. Termasuk juga saya, termasuk juga semua adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi, Yesus disalib karena cinta saya. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ana, kita beruntung sekali ya Kak Ana, bahwa kita diselamatkan, dosa kita dihapuskan itu bukan dengan barang fana Kak Ana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan apa Kak Ana? Karena anugerahnya, Kak. Dengan darah yang mahal karena anugerahnya. Adik-adik mari kita bernyanyi, bukan dengan barang fana.
Anak-anak kami yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita yang tertulis pada Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-8. Lukas pasal yang ke-12 ayat 8. Mari kita sama-sama membaca. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Ana, ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, itu menunjukkan karena kasihnya yang besar pada kita. Mungkin adik-adik masih ingat gak ya Kak Ana tentang It's About Love yang kita nyanyiin waktu Natal yang lalu? Masih dong Kak. Pasti masih ya? Nah, adik-adik, ayo kita bernyanyi It's About Love. Anak-anak kami yang di rumah dimohon berdiri di tempatnya. Kita mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Kakak mau mengingatkan kembali hasil telur yang sudah dihias, jangan lupa untuk dibuatkan nama, kelas, horo, dan wek yang sudah siap itu akan diberikan kepada guru sekolah minggu atau setiap wek guru sekolah minggu.
dan hasilnya akan diumumkan di minggu depan. Shalom. Ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, sebenarnya itu adalah mukjizat yang terbesar dalam hidup kita. Karena dia mati untuk menyelamatkan kita, Kak Ana. Itulah anugerahnya. Mari kita nyanyi ya, Kak Ana ya, bersama adik-adik. Mari kita bernyanyi Ajaib Benar Anugerah. Salam adik-adik semua. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami untuk 1 bulan Tuhan. Kami mendatangkan bulan April Tuhan, yaitu kami akan menyambut Paskah dan kami mengadakan Jumat Agung Tuhan. Hari ini Tuhan, karena Engkau rela mati di kayu salib Bapa. Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Walaupun mereka di rumah Tuhan, tapi tetap mereka mendengarkan firman-Mu. Janganlah firman-Mu hanya didengar mereka, dengar telinga kanan lewat telinga kiri Tuhan. Tapi kami mau anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman-Mu dari rumah. Melalui firman ini Bapa, dari rumah masuk melihat dan mendengarkan, masuk sebelah kanan dan dimasukkan dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka tetap jadi taat, menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, itu juga Tuhan, jika ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, Engkau pulihkan mereka Bapa. Dan kedua orang tuanya juga jika sakit Bapa, Engkau pulihkan. Karena Engkaulah dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Terkhusus Tuhan buat dunia ini yang masih pandemi Tuhan. Kami tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semuanya akan Kau musnahkan, supaya kami kembali memuji dan muliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Dapat kami bertemu sapa bersama anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka juga senang memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus, bersukaria dengan teman-temannya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa-dosa kami, agar berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhambat nantinya. Terpuji Engkau Bapa sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24. Dengarkannya, kakak bacakan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh
memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Mereka, kata imam-imam, kepala orang Yahudi, kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kau tulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Tell us, is it against our law for us to pay taxes to the Roman Emperor or not? Show me a silver coin. Jesus, speak to us. Whose face and name are these on it? Caesar! Then give to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
Get out! You, out of the way! Why do you torment him so? Leave him! He is the Messiah! He has done nothing wrong! Cut the ropes! You, carry it! Come on, move! Move! This is no ordinary mystic's garment. Here, let go! No, don't tear it! I tell you what! Let's play for this! Get on with it! Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Show us one of your miracles. Save yourself if you are the king of the Jews. He has saved others. Let him save himself. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? We received the same sentence he did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus. When you come as king. I promise you. Today you will be in paradise. With me. Into your hands I commit my spirit.
I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he will live. Nah, buat adik-adik, tadi sudah pasti dengar MC kita mengatakan, ini hari apa? Hari Jumat. Nah, Jumat itu yaitu peringatan kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam nas hari ini kita diajarkan untuk melihat Tuhan Yesus yang memikul beban yang berat di salib yang dari kayu dipikul Tuhan Yesus. Dari Yunani dari jalan yang berbatu-batu dengan terik matahari, Tuhan memikul salibnya dan para serdadu membanting badan Tuhan, meludahi, banyak masyarakat yang meludahi Tuhan, mencemooh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, pasti ada orang tua kita yang menyuruh adik-adik untuk mengambil ember yang berisi air dan satu lagi mengambil gardus yang berisi buku. Padahal itu dekat ya, dari ruang tamu ke ruang dapur. Tapi ya pasti adik-adik marah, malas, berat. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak merasa berat. Memikul salib itu tidak merasa berat buat Tuhan Yesus. Karena apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, memikul salib itu sampai ke Bukit Golgota, adik-adik, dengan terik panas matahari. Bukit Golgota itu yaitu dibilang orang Bukit Tengkorak. Dan di situ semua orang mencemooh Tuhan, semua orang memaki-maki Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapanya. Tetap dia tidak melawan. Nah, buat adik-adik, janganlah adik-adik melawan kepada orang tua. Ingat adik-adik, titah kelima. Titah kelima itulah harus kita ingat seumur hidup kita. Karena itulah yang dibuat Tuhan, harus taat kepada Bapanya yang di surga. Nah, tetapi Tuhan Yesus sanggup memikul salib itu dengan jarak yang sangat jauh. Bisa kita bayangkan kan adik-adik? Sedangkan adik-adik yang tadi disuruh membawa ember aja yang berisi air tidak mau. Nyuruh kakaknya, kakak aja lah. Aku takut, aku capek. Tapi Tuhan Yesus tidak merasa letih, tidak merasa capek. Walaupun sudah dibanting, diludahi, sampai berdarah-darah. Pasti adik bayangkan itu bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Pernah kita tahun yang lalu kita mengikuti filmnya kan adik-adik. Pasti ingat masih itu. Ini karena situasi seperti ini kita tidak merayakannya bersama-sama, tapi kita melihat firman Tuhan. Nah, adik-adik, melalui perjalanan Yesus, untuk itu adik-adik disuruh taat, menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, terutama taat pada Tuhan. Janganlah adik-adik merasa aku masih kecil, jangan. Adik-adik masih kecil pun pasti sudah berdosa. Jadi jangan lagi ditambah dosa itu. Nah, pengorbanan Yesus tak terganti dengan uang, emas, atau benda yang lain. Yesus tidak menginginkan itu. Tapi Yesus menginginkan adik-adik percaya kepadanya agar adik-adik beroleh hidup yang kekal. Seperti titah kelima tadi. Hormatilah orang tuamu. Itu dia. Nah, karena itu percaya dan taat selalu kepada Yesus sepanjang hidupmu. Jadilah anak sekolah minggu, murid Yesus yang terbaik hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan kembali Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun firman-Mu tadi singkat Bapa, namun sesingkat itu
Kami yakin anak-anak sekolah minggu pasti taat kepadamu Bapa, tidak lagi melanggar atau melakukan perbuatan yang jahat. Mereka akan patuh pada kedua orang tuanya, terutama kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami Bapa, kami akan pulang dari rumah-Mu ini, Kau sertai kami sampai ke rumah kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun. Dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, tetap Kau urapi. Tuhan selalu memberikan kepintaran pada mereka. Walaupun mereka belajar juga di rumah Tuhan melalui sosial media. Tapi kami yakin benar-benar sosial media itu dipakai mereka Tuhan dengan sempurna. Tidak dengan yang sia-sia Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami Bapa, terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahannya. Adik-adik sudah siapkan ya persembahannya masing-masing. Kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah Jumat Agung kita telah selesai. Selamat Jumat Agung dan selamat menyambut Paskah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.